Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adriansa MPD, saya dosen tetap di program studi Ekonomi Syariah STHI Dr. Khairul Mutakin Purwakarta. Bersama ini saya akan memberikan sebuah video bahan ajar untuk mata kuliah Statistik Ekonomi 1 pada mahasiswa Ekonomi Syariah. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 225. Baik, saya akan memberikan stimulus pada mahasiswa sekalian bahwasanya regresi linier berganda adalah salah satu analisis statistik parametrik di mana mengharuskan adanya uji persyaratan data, semisal uji normalitas data, uji linearitas data, dan sebagainya. Jika dalam regresi linear sederhana hanya ada satu variabel bebas X ya, yang dihubungkan dengan variabel tidak bebas Y, sedangkan dalam regresi linear berganda ada beberapa variabel bebas X1, X2, dan Xn yang merupakan bagian dari analisis multivariat dengan tujuan untuk menduga besarnya koefisien regresi yang akan menunjukkan besarnya pengaruh beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Dalam menguji regresi linear berganda, seluruh variabel prediktor atau bebas dimasukkan ke dalam perhitungan regresi secara serentak. Jadi, peneliti bisa menciptakan persama regresi guna memprediksi variabel terikat dengan memasukkan secara serentak serangkaian variabel bebas. Maka dalam hal ini para mahasiswa sekalian, saya ingin memberikan salah satu contoh bagaimana menganalisis regresi linear berganda untuk bidang penelitian ekonomi. Misalkan diadakan penelitian tentang pengaruh literasi keuangan syariah X1 dan kesiapan teknologi sebagai X2 terhadap keputusan investasi Y dalam produk keuangan syariah dilakukan pada 12 responden yang merupakan sampel acak seperti yang disajikan dalam tabel 1 berikut. Misalkan terdapat data X1 dari 12 responden 75, 60, 65, 75, 65 dan seterusnya. Kemudian X2 75, 70 dan seterusnya. Kemudian 80 untuk Y, 80, 75 dan seterusnya. Nah, bagaimana langkah SPSS untuk menganalisis data tersebut? Maka langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, tentunya rekan-rekan mahasiswa sudah memastikan bahwa sudah menginstal aplikasi SPSS versi 25. Kemudian setelah dibuka akan muncul ya gambar pada seperti yang tertera ini ya. Kemudian di sana ada variabel view, maka akan dirubah menjadi X1, X2 dan Y. Kemudian pada name dirubah pada label X1 itu ditambahkan keterangan literasi keuangan syariah, X2 ditambah kesiapan teknologi, dan Y kemudian ditambahkan konsumsi atas investasi, kesiapan investasi. Desimal diganti dengan 0, measure, dan diubah menjadi scale. Nah, seperti yang tampil pada gambar berikut. Nah, inilah teman-teman mahasiswa bisa melihat seperti ini tampilan nanti. Kemudian kita bisa lanjutkan. Tahap yang kedua adalah kita mengklik data view. Ya, data view diklik, kemudian masukkan data X1, X2, dan Y. Nah, seperti pada tampil gambar ini, teman-teman sekalian bisa melihat. Kemudian yang ketiga, pada menu SPSS 25 itu kemudian kita memilih analyze ya, analyze, kemudian klik regression, kemudian linear akan tampil seperti pada gambar 3 ini. Nah, ini tampilan untuk tahapan yang ketiga. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan tahapan yang kedua, yaitu memasukkan variabel Y kepada dependent list. Ya, di sini ada dependent list. Kemudian
teman-teman masukkan S1 dan S2 kepada kotak independent list. Nah, pada metode teman-teman memilih stepwise, kemudian pada klik statistik, lalu pilih estimate, model fit, dan juga deskriptif, klik continue. Nah, setelah teman-teman memastikan tahapan yang keempat sudah selesai, maka klik continue, dan teman-teman bisa melihat akan ada tampilan ya, tabel yang output SPSS 25 itu akan muncul seperti ini. Ada tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA ini menunjukkan adalah adanya pengaruh antara variabel X1, X2 secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel Y. Dalam hal ini pengaruh literasi keuangan syariah dan juga kesiapan teknologi terhadap keputusan investasi. Maka teman-teman bisa melihat dari ANOVA ini, kita bisa melihat di sini ada signifikansi ya, signifikansi berupa 0,000, dan ini menunjukkan ya, kita akan menginterpretasikannya bahwa ketika signifikansi kurang dari 0,05 maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan jika signifikansinya lebih dari 0,05 ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Nah, kita melihat dari output ini diperoleh F hitungnya ini adalah 47,046, kemudian signifikansinya adalah 0,000. Nah, karena nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05, maka dengan demikian H0 dalam hal ini ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan syariah sebagai X1 dan kesiapan teknologi sebagai X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap keputusan investasi Y. Nah, setelah teman-teman mendapatkan output SPSS berupa ANOVA, ada dua tabel lagi yang menunjukkan bagaimana pengaruh antara variabel X1 secara parsial terhadap Y dan juga variabel X2 secara parsial terhadap Y. Nah, kita bisa melihat pengaruh literasi keuangan syariah di sini itu terdapat ya, T hitungnya 0,894 dan signifikansinya 0,394 dan ini lebih dari 0,05. Itu artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan investasi. Nah, sedangkan pada kedua atau kesiapan teknologi, nah maka pada kesiapan teknologi ini diperoleh ya pada tabel ini diperoleh T hitung 6,859 dan juga signifikansi 0,006. Ini artinya menunjukkan teman-teman sekalian bahwa artinya pada tingkat kesiapan teknologi ini ada pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. Nah, inilah teman-teman sekalian bagaimana cara kita menganalisis regresi linear berganda. Dalam hal ini kita tadi melihat ya bersama-sama sebagai contoh ya daripada analisis regresi linear berganda. Dan demikian cara kita menyimpulkan tabel output daripada SPSS 25. Demikian teman-teman sekalian, media pembelajaran ini mudah-mudahan bahan ajar ini akan dipelajari ya secara baik-baik dan nanti pertemuan berikutnya kita akan coba diskusi kelompok ya untuk menyelesaikan studi kasus, beberapa studi kasus hasil penelitian. Kemudian teman-teman bisa menganalisis data tersebut apakah terdapat pengaruh atau tidak, tentu menggunakan aplikasi SPSS tipe versi 25 ini. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.